Halo, selamat malam semuanya. Oh, bagi kalian-kalian yang mendengarkan selamat malam kayaknya ada yang kesan aneh ya guys ya, apalagi kalau udah biasa ngomongin selamat pagi. Nah, buat rekan-rekan yang baru hadir pertama kali, selamat datang di acara Millennials Opportunity, di mana acara ini guys emang spesial banget. Kenapa? Ya, karena kami mau mengundang semua teman-teman, saudara-saudara millennials ya, untuk bisa berkarya lebih banyak sehingga bisa menjadikan negara kita jauh lebih hebat. Oh ya guys, ngomong-ngomong nih, hari ini kami juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Maulud Nabi Muhammad ya guys ya. Buat sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman semuanya yang beragama Islam. Kemudian nih guys, kalau ngobrolin tentang hari besar, kemarin juga Hari Sumpah Pemuda ya. Di mana di Hari Sumpah Pemuda itu para pemuda memang harus bergerak ya. Bergerak untuk apa? Bergerak untuk bersatu, memperkuat negara supaya jangan sampai ada guncangan-guncangan yang hebat. Guys, ngobrolin tentang 2 hari Sumpah Pemuda dan Maulud Nabi. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan semoga di Indonesia ini damai sejahtera dengan kebinekaan tunggal ikannya. Guys, Oktober Miber alias Oktober itu terbang ya guys karena diawali dengan 1 Oktober yang merupakan hari kesaktian Pancasila. Di mana Pancasila Sakti ya guys ya, ini yang meneguhkan kita semua bahwa ya dengan adanya 5 sila itu kita akan merasa lebih aman, tentram, damai, kuat, dan membangun bersama-sama. Guys, kesempatan kali ini merupakan satu kesempatan yang bagus buat kalian-kalian yang punya teman, saudara, sahabat, kenalan, yang mana mereka itu adalah anak-anak milenial. Emang ngomongin tentang anak milenial, siapa sih anak milenial itu? Anak milenial adalah anak yang lahir dengan julukan generasi apa? Generasinya adalah generasi Y ya. Di mana generasi Y ini lahir di tahun sekitar 1980-an sampai tahun 2000 pertengahan. Guys, buat kalian-kalian yang usia-usia segitu, selamat ya. Artinya kalian memang diundang ke acara ini untuk kita bisa sama-sama ya guys ya menjadi milenial yang cerdas, menjadi milenial yang berdaya, dan menjadi milenial yang penuh karya ya. Nah, di sini kita tahu banget ya guys, yang namanya anak-anak milenial itu adalah mereka-mereka yang serba praktis, mereka-mereka yang serba instan, bahkan mereka mempunyai sebuah tagline. Tahu nggak kira-kira tagline-nya apa? Tagline-nya katanya no gadget, no life. Oh. Apa tuh no gadget no life ya? Karena yang namanya hidup mereka tuh kayaknya mereka itu lebih apa ya, lebih tentram, aman, damai dan sejahtera bersama gadget ya guys ya. Karena ternyata dengan gadget ada di tangan mereka, mereka bisa berbuat apapun. Wow, gak makan gak apa-apa. Yang penting gadget ya. Karena di dalam gadget bisa pesan makanan ya. Nih guys, ngobrolin gadget berarti juga ngobrolin kuota data ya guys ya. Nah, pastikan kuota data pada saat ini tuh full sehingga kalian bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir. Oke. Dan kalaupun kalian masih ngerasa nih, kok rasanya untuk koneksi di rumah aku kayaknya naik turun ya. Coba ya cari sebuah lokasi di mana koneksinya bisa full tank alias 100% ya guys. Kenapa? Ya, karena dari awal sampai akhir kita pasti akan dapatkan hal-hal yang super padat yang akan membuat milenial jadi terbelalak dan terbuka matanya. Why? Iya, karena milenial ini adalah generasi yang super kreatif, generasi yang menurut aku super-super ya. Super-super apa? Super-super maunya cepet, super-super gak mau ribet, super-super kreatif, dan ya tentunya super-super pengen cepet apa nih guys? Pengen cepat sukses ya. Nah, jadi untuk linknya yang ada di acara opportunity Millennials Opportunity ini, kalian juga bisa langsung memberikan broadcastan ke mereka ya. Yuk segera masuk karena acaranya sebentar lagi kita akan mulai. Oke?
Guys, senang banget dari komunitas Breakthrough Generation Asset Academy kehadiran satu orang anak milenial yang mana dia menurut aku aja kagum ya guys ya. Dalam artian apa ya? Dalam artian, andai kata ya bisa lahir lebih lambat. Oh no, karena emang anak-anak milenial atau anak-anak zaman now itu benar-benar diberkati luar biasa ya. Kenapa? Karena semua kecanggihan, penemuan-penemuan, itulah yang membuat segala sesuatunya itu berjalan dengan super fast atau lebih cepat dari yang kemarin-kemarin. Jadi nih guys, buat kalian-kalian yang milenial, kalau nggak ikutan dengan kecepatan yang ada, kayaknya kok ketinggalan zaman ya. Oke, emang siapa sih pembicaranya? Pembicaranya dari kota Surabaya. Ngobrol-ngobrol, kalian dari mana aja nih? Boleh? Ada yang ngomong udah pagi ya. Tapi nih, buat kalian yang belum biasa dengan pagi nggak apa-apa. Selamat malam boleh, selamat sore boleh. Tapi yang pasti di hari libur ini kita mau isi sesuatu diri kita untuk menjadi lebih bersemangat lagi ya guys. Iya, oke. Guys, dari kota mana aja? Boleh chat. Ya. Ada yang dari Pulau Sumatera enggak? Oh ya, Surabaya, Jember. Oh, ada yang dari Sumatera. Ada yang juga dari Kalimantan, ada dari Medan, ada dari Papua enggak, guys? Papua, Bali ya. Nusa Tenggara, Makassar. Wow, Makassar ya. Tuh guys, yang belum muncul suaranya, kalian bisa klik ya. Kalian bisa klik di bagian kiri bawah ada gambar semacam model kayak mic begitu. Kemudian pilih call over internet sehingga bisa ya guys ya untuk keluar suaranya. Pontianak dari Manado, dari Flores NTT, Kalimantan Tengah, Jakarta Samarinda, Bandung, Ambon, iya Jambi, Tebing Tinggi, Jayapura. Ngobrol-ngobrol nih guys, ada nggak yang dari luar negeri? Malaysia mungkin, atau dari New Zealand mungkin, atau dari India mungkin. Iya guys, karena berkat kecanggihan teknologi yang dirancang oleh anak milenial juga, ternyata nih guys, meskipun kita berada di daerah yang berbeda-beda, kita bisa satu ya di dalam sesi pada kesempatan kali ini. Bangkalan, Demak Bangkalan, ya, Gorontalo, ada juga Blitar, Jakarta. Wow, luar biasa. Ini seantero Nusantara nih ya, udah kumpul ya. Kalau ngobrolin tentang kumpul-kumpul gini guys, ini adalah bagian daripada kebiasaan anak milenial. Bagaimana kalau sekarang ngomong tentang nongkrong, yuk ajak teman-teman kalian atau saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang juga milenial nongkrong di Zoom saat ini. Biasa langsung search ya, cepet aja ya. Karena apa guys? Karena anak-anak milenial itu selalu ngerasa dengan dia sharing, dia itu kayaknya cool, keren ya. Jadi ada apa-apa langsung tuh posting, ada apa-apa langsung story, ada apa-apa langsung kasih. Dan cepet banget kecepatannya melebihi kecepatan kereta api ya guys. Jadi dengan kita sharing itu kelihatannya cool atau keren. Wow guys, ini pun juga menunjukkan jati diri kalian sebagai anak-anak milenial. Oke, karena udah semakin pengen ya. Emang siapa sih pembicaranya? Kayaknya udah gak sabaran ya guys ya. Dianya ini kelahiran ya, pokoknya di rentang milenial ya guys. Kalau ngomongin tentang kelahiran di rentang milenial, kalian pasti kaget. Kenapa? Karena kalau dilihat dari penampilannya, dilihat dari wajahnya, kayaknya masih kuliah gitu loh. Lulusan BBA dari NTU Taiwan ya guys. Yang mana dia juga ngajar di berbagai macam sekolah internasional untuk Mandarin educator. Kemudian dia juga ngajar private untuk Mandarin ya, sebagai private Mandarin tutor. Dan saat berkegiatannya itu kayaknya udah ditinggalkan. Coba nanti kita dengar bersama-sama ya guys ya. Kenapa? Karena memang dia juga membangun usahanya sebagai owner of Jia Jia House ya.
Wah, apa nih Cia House? Di mana Cia House ini merupakan toy supplier ya untuk anak-anak sebagai edukasi, mainan yang berbau edukasi. Wow, emang keren banget ya bahwa anak milenial selalu harus memberikan sesuatu yang mengedukasi semua orang yang follow mereka ya guys. Baru aja join, belum ada 1 tahun, tetapi dianya udah super menurut aku ya good banget ya. Kenapa? Karena emang pencapaian yang dia capai itu aku capai dalam waktu 10 tahun loh guys. 10 tahun guys dibabat habis dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kenapa ya bisa seperti itu? Kalian juga semakin penasaran ya, kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan dengarkan secara komplit dan jangan tinggalkan karena di akhir sesi pun saya juga akan kembali untuk ngobrol-ngobrol dengan dianya tentang tips and tricks bagaimana bisa meledak ya dengan luar biasa ya. Dan bagaimana untuk bisnisnya sudah berkembang di berbagai macam daerah. Tapi ngomong-ngomong, apakah dia pernah ke daerah tersebut? No. Hanya berbekal di rumah, ya kan? Hanya berbekal diam diri aja, ya. Tapi jari-jarinya selalu menari. Tapi ternyata bisnisnya berkembang dengan sangat pesat dan sangat cepat, ya. Nah, oleh karena itu guys, gak berlama-lama, langsung aja aku panggil Cia Star Diamond dari HDI Komunitas Breakthrough Generation. Pagi, Cia. Pagi semuanya. Semangat nih. Guys, kalian ngeliat gak? Masih kayak anak kuliahan kan? Apa kabar, Cia? Baik banget. Iya, ini semua lagi semangat dan dari seluruh Nusantara kumpul karena pengen dapat informasi yang menarik dan akurat. Apakah emang benar? Kamu ini baru join belum ada 1 tahun? Ya, bulan ini bulan ke-6 saya pelajari sistem HDI. Oke. Kemudian apakah benar untuk network kamu itu udah tersebar di mana-mana tanpa kamu pernah ke sana? Iya, soalnya kan baru aktifnya sejak bulan Mei ya. Jadi memang sudah masuk COVID gitu loh, masa pandemi, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Iya, berarti posisinya cuman work from home atau menjalankan bisnis dari rumah aja? Betul sekali. Wow, guys, nih gimana ya? Hanya di dalam satu genggaman, ternyata bisnisnya berkembang luar biasa. Oke, time for you. Silakan, Cia. Ya, makasih. Ya, luar biasa ya teman-teman yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Ya, meskipun tanggal merah, hari libur ya, tapi teman-teman masih mau meluangkan waktu untuk belajar bersama di sini ya. 137 orang yang ada di sini adalah calon Royal Crown. Amin. Ya. Nah, hari ini bersama dengan saya Cia, saya akan memperkenalkan Millennial Business Opportunity. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, sudah nampak ya? Nah, Millennial Business Opportunity ya adalah kesempatan bisnis untuk kaum milenial. Nah, seperti yang kita tahu, generasi milenial itu begitu pandai memanfaatkan perkembangan teknologi dan juga lifestyle mereka yang tidak bisa lepas dari sosial media. Nah, jika ini diterapkan di dalam berbisnis, maka bisnisnya ini akan berkembang luar biasa. Kenapa? Karena penggunaan sosmed ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jadi kita bisa menjangkau orang-orang di seluruh pelosok sehingga jaringan bisnis kita ini bisa berkembang pesat. Nah, bisnis yang mau saya kenalkan hari ini adalah bisnis dengan modal yang sangat-sangat minim ya, dengan potensi income yang unlimited, dengan integrated online system yang bisa diakses dengan sangat mudah, dan dengan support education system dari para mentor. Ya, sehingga banyak sekali kaum milenial yang berhasil mencapai income yang amazing dalam waktu yang sangat singkat. Nah, berapa sih income yang amazing yang dimaksud itu?
5 juta? No. 10 juta? No. 20 juta? No, ya. Jadi di sini adalah bisnis ratusan juta sebulan, bahkan miliaran. Ya. Amazing ya, beneran ratusan juta sebulan. Siapa yang mau? Ayo di chat ya. Siapa yang mau ratusan juta per bulan? Coba kita sekarang bayangkan ya. Kalau misalnya sebulan itu mendapatkan bonus 200 juta, terus kita lagi ngapain ya gitu. Berimajinasi dulu ya. Nah, mari kita lihat bersama bisnis idaman itu bisnis apakah? Welcome to HDI Family ya. Mari kita berkenalan dulu dengan perusahaan HDI ya, Helping People Business. Nah, ternyata HDI itu pertama kali adanya di Singapura tahun 86. Kini HDI sudah hadir di 6 negara. 6 negara yaitu di Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, HDI masuk ke Indonesia pada tahun 93. Saat ini berkembang menjadi social network marketing yang bisa dijalankan secara offline maupun online. Ya, berdiri pada tahun 93 dengan bisnis yang menarik dan berorientasi menolong sesama. HDI Indonesia berkembang dengan banyaknya center yang tersebar di Indonesia melayani jutaan enterpriser. Jadi dari tahun 93 sampai saat ini 2020 ya, itu total sudah ada lebih dari 140 center yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan integrated online system ya. Inilah yang membuat enterpriser HDI bisa mengembangkan bisnisnya itu secara optimal ya. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah gedung HDI Pusat ya. 9 lantai dengan desain heksagon ini sarang lebah. Ini ada di kawasan Menteng, Jakarta. Berdiri megah sekali ya. Ini adalah kantor HDI pribadi. Ya, punya perusahaan HDI sendiri. Dari sini kita bisa melihat kalau HDI ini adalah perusahaan yang sudah mantap, perusahaan yang sudah berdiri kokoh ya. Dia sudah melewati yang namanya krisis moneter tahun 98 ya, dia bisa survive sampai saat ini ya. Di tengah-tengah pandemi pun HDI masih tetap survive, bukan hanya survive ya, malah semakin naik dan booming. Ya, ini adalah perusahaan HDI. Nah, kita lihat lagi. HDI punya tagline yaitu Live, Learn, and Love ya. Jadi hidup, belajar, dan mencintai, mengajak setiap orang ya. Nah, mengajak setiap orang untuk membantu orang lain dan berkelimpahan. Ini adalah kepedulian HDI visi 2010 yang sudah terwujud, yaitu mendirikan sekolah dan juga asrama untuk anak yatim piatu dan anak yang tidak mampu, yang dikenal dengan SMA Selamat Pagi Indonesia yang ada di Kota Batu, Malang ya. Nah, ini sampai saat ini pun ya anak-anak yatim piatu di sini disubsidi oleh HDI. Jadi kita sebagai enterpriser HDI kita juga ikut mensupport anak-anak yatim piatu dan anak yang tidak mampu yang ada di sini ya. Satu kebanggaan bagi kita ya menjadi bagian dari keluarga HDI. Tidak hanya sampai di situ ya, kepedulian HDI masih terus berlanjut. Dengan adanya pandemi saat ini, HDI tidak berhenti menyumbang untuk rumah sakit yang ada di Indonesia ya, untuk pejuang medisnya di dalam bentuk Propoelix maupun dalam bentuk Clover Honey ya, sudah puluhan M ada HDI menyumbang. Nah, seperti yang kita tahu, terapi lebah ya untuk keperluan medis sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya, dan lebah ini ada di semua kitab suci agama, di Al-Qur'an, di Alkitab, Tripitaka, di Weda ya, menyebutkan bahwa madu adalah makanan kuno yang sampai kapanpun akan selalu bermanfaat untuk tubuh manusia dan menjadi perintah bagi semua umat manusia. Nah, ini adalah pengakuan dan juga akreditasi HDI ya. Jadi HDI ini sudah lulus dari Badan BPOM, sudah tersertifikasi halal dari MUI dan juga ini ASEAN Pacific Halal New Zealand. Terus dari Ivanka juga, dan juga sudah masuk di dalam
daftar MIMS ya. MIMS ini adalah daftar obat dan suplemen kesehatan yang direferensi secara ilmiah oleh dunia kesehatan dan medis ya. Nah, selain itu HDI juga sudah diakui oleh berbagai asosiasi atlet dan olahraga internasional. Jadi ada beberapa atlet dari beberapa negara yang sudah menggunakan produk HDI, yaitu di Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Jadi 3 atlet dari 3 negara ini sudah memakai produk HDI. Tidak hanya sampai di situ ya, HDI juga ternyata sudah dipakai oleh 3 generasi presiden USA. Ya, jadi dari zamannya Ronald Reagan, George Bush sampai ke Bill Clinton ya, 3 generasi ini ternyata sudah memakai produk HDI. Loh, kok tahu? Iya, karena mereka pernah menuliskan surat yang say thank you kepada Sisi Pollen Company, di mana Sisi Pollen Company ini adalah perusahaan yang mengolah produk perlebahannya HDI. Ya, jadi dari sana kita tahu. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat produk ini sudah sampai ke White House-nya Amerika, berarti ini benar-benar adalah produk yang terjamin ya, bukan produk yang sembarangan ya kalau sampai bisa dipakai oleh Presiden USA. Dan saat ini pun di Indonesia begitu boomingnya sampai di kalangan selebgram, artis, bahkan pejabat-pejabat Indonesia itu sudah banyak sekali yang memakai produk HDI. Nah, mari kita lihat ini produk HDI apa aja ya. Ini adalah produk-produknya HDI yang paling terkenal itu ada 4-Star ya. 4-Star itu adalah 4 produk unggulan HDI ya. Yang paling fenomenal itu ada yang ini, Clover Honey ya, madunya ini ya. Ini yang membuat saya pertama kali jatuh cinta sama produk HDI ya. Seperti dulu ada iklan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda ya. Jadi Clover Honey inilah yang membuat saya pertama kali mengenal HDI dan saya jatuh cinta. Akhirnya saya ingin melihat produk-produk lain HDI apa sih, karena menurut saya pasti bagus ya. Nah, Clover Honey ini bedanya apa dengan madu-madu di luar sana? Pada waktu kita mengenalkan ke rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan kita itu pasti ditanya, oh saya sudah pakai madu gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan apa sih bedanya Clover Honey dengan madu-madu yang di luar sana ya? Jadi madu Clover Honey ini dari nektar bunga clover, di mana bunga clover ini dinyatakan sebagai madu yang terbaik ya oleh peternak lebah di seluruh dunia ya. Madu Clover Honey ini tidak melalui proses pemanasan. Dia juga tidak ada penambahan air, penambahan gula maupun pengawet itu tidak ada ya. Nah, dia adalah madu murni dengan kandungan 99,7%. Sisanya 0,03% itu adalah bee pollen. Ini yang ada biji-bijinya ini adalah bee pollennya ya. Nah, ini benar-benar bagus sekali manfaatnya untuk imun tubuh dan juga untuk masalah pernafasan dan pencernaan ya. Itu fungsi Clover Honey. Terus ada lagi yang terkenal ini ya, terkenal sekali di masa pandemi ini karena sudah banyak sekali menyembuhkan untuk yang sudah positif COVID akhirnya sembuh ya. Dengan ini propolis. Apa itu propolis ya? Jadi propolis ini adalah pelindung pintu masuk sarang lebah yang berfungsi mensterilkan setiap lebah yang masuk ya. Nah, pada saat lebah itu keluar mencari nektar maupun mencari serbuk sari bunga, mereka di luar itu bisa yang namanya terkena virus ataupun bakteri ya. Nah, pada saat mereka mau masuk kembali ke dalam sarang lebahnya itu, mereka harus melewati yang namanya lapisan propolis ini, di mana di sana mereka disterilkan. Terus ada statement yang mengatakan bahwa sarang lebah itu lebih steril daripada ruang operasi ya. Jadi di sini kita bisa melihat fungsi propolis ini adalah untuk melawan radikal bebas di luar ya. Jadi dia sebagai antioksidan, dia adalah antivirus, anti jamur, antibakteri, anti radang, anti inflamasi ya. Ini fungsinya propolis ya.
Propolis kita ini ada 3 macam, ada yang Propoelix dan juga Propoelix Plus. Ini semua adalah dari bahan yang sama, yaitu propolis. Yang membedakan itu hanya kandungan oraknya. Orak itu adalah kandungan nilai antioksidan di dalam satu makanan ya. Misalnya nih jeruk ya, satu buah jeruk itu dikatakan oraknya adalah 24. Nah, di bipropolis ini nilai oraknya itu mencapai sampai 9.000 ya. Terus Propoelix ini nilai oraknya itu mencapai hampir 22.000. Berarti satu kapsul Propoelix ini sama dengan 2,5 tablet bipropolis. Ya, jadi hanya kandungan oraknya aja yang membedakan. Dan yang Propoelix Plus ini dia itu sama dengan Propoelix, cuman ada tambahan 3 macam jamur, yaitu lingzhi, shiitake, dan juga maitake, di mana jamur herbal ini sering digunakan untuk terapi kanker. Jadi Propoelix yang Plus ini lebih banyak digunakan untuk yang punya riwayat kanker ya. Nah, terus ada lagi yang tidak kalah terkenal, ini ada yang namanya Polenergy untuk dewasa, dan Honeybee Pollen untuk anak-anak. Polen ini apa? Polen adalah dari serbuk sari bunga. Ya, dia adalah makanan yang mengandung nutrisi yang paling lengkap dan alami kedua setelah ASI. Ya, jadi nomor 1 the best itu ASI. Nah, nomor 2 adalah bee pollen. Ya, dia dibilang adalah superfood ya, karena kandungan vitaminnya itu sangat-sangat lengkap ya. Mulai dari asam amino, enzim, vitamin, mineral itu semua ada di polen ya. Jadi polen ini, bee pollen ini fungsinya untuk pemenuhan nutrisi sehari-hari, untuk meningkatkan metabolisme tubuh ya, untuk pembentukan sel-sel darah merah yang bagus ya. Kesehatan mata itu bisa pakai polen. Terus habis itu yang terakhir ada yang namanya royal jelly. Nah, royal jelly ini adalah satu-satunya produk yang dihasilkan oleh tubuh lebah itu sendiri ya, yaitu dari kelenjar kepalanya lebah pekerja. Lebah pekerja itu mengkonsumsi royal jelly hanya 3 hari pertama, sedangkan ratu lebah itu mengkonsumsi royal jelly seumur hidupnya. Terus dari hasil survei membuktikan bahwa ratu lebah ini hidupnya bisa 40 kali lebih panjang dibandingkan dengan lebah pekerja biasa. Sebentar ya, lowbat. Nah, royal jelly ini, ratu lebah ini hidupnya bisa 40 kali lebih panjang dibandingkan dengan lebah pekerja biasa ya. Berarti dari sini kita bisa melihat fungsi royal jelly adalah untuk anti penuaan, anti aging, dia bisa meningkatkan produksi kolagen dan juga elastin kulit ya. Terus ratu lebah itu juga terbukti setiap hari bisa mengeluarkan 2.000 telur. Sedangkan lebah pekerja lainnya adalah mandul. Dari sini juga kita bisa melihat fungsi royal jelly itu untuk masalah kesuburan dan juga masalah hormonal ya. Seperti bisa mengurangi gejala menopause maupun sakit-sakitan perut maupun period yang tidak teratur, itu bisa banget dibantu dengan royal jelly. Dan menurut saya fungsi yang terpenting dari semuanya ini adalah royal jelly ini bisa meregenerasi sel dan juga saraf yang rusak ya. Nah, ini sebabnya semua orang membutuhkan royal jelly. Ini 4 produk unggulannya HDI ya, teman-teman harus mencobanya. Ini yang sudah membantu jutaan masyarakat Indonesia di dalam kesehatannya. Nah, selain dari produk kesehatan, HDI ini juga punya skincare. Skincare-nya HDI ini namanya Biskin ya. Jadi Biskin dari Korea, Smart Skin Science ya. Jadi ini dengan kandungan 6 core antioksidan, yaitu 6 bahan alami terbaik ya yang kaya akan antioksidan ya. HDI memilih ini dan mereka menuliskan ingredientnya itu dengan jelas ya, karena dia mau mengajarkan kepada kita untuk menjadi smart woman di dalam memilih skincare ya. Jadi kita tahu persis apa yang kita apply di muka kita itu adalah sesuatu yang aman, yang alami, yang bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Ya, nah skincare Biskin ini terdiri dari 2 series, yaitu V-Line dan juga W-Line. V-Line ini Vita Advance ya.
Dia ini lebih ke untuk kulit yang normal maupun berminyak, dan untuk masalah kulit seperti berjerawat dan pori-pori yang besar bisa pakai V-Line. Dan untuk series W-Line ini adalah White Glow untuk kulit yang kering dan juga masalah kulit seperti flek ya. Terus Biskin ini juga punya Smart Skin Technology ya, yaitu LV, namanya LV, ini adalah alatnya, ini adalah satu alat ya. Nah, LV ini singkatan dari E ini energy, L adalah light, V adalah vibration, dan juga I-nya adalah iontophoresis ya. Jadi ini satu alat dengan dua mode, yaitu mode facial dan juga mode lifting ya. Setiap mode pemakaian hanya 3 menit. Ini alatnya ini bagus banget ya. Dia itu untuk memperbaiki jaringan kulit dan juga meningkatkan sintesis kolagen dan juga penyerapan produk ya. Nah, terus habis itu ini ada SS Cream. SS Cream ini adalah tabir surya pengganti foundation maupun makeup base ya. Dia dengan SPF 50 dan juga PA+++ melindungi kulit kita dari UVA dan UVB. Nah, terus habis itu ini yang produk terbaru dari Biskin ada anti acne cream ya. Ini baru launching bulan Juli kemarin dengan konsep 3C yaitu clear, calm and care, yaitu membersihkan, menenangkan, dan juga merawat. Dan yang ini ada yang namanya Eye Care Multitasking Power Serum. Jadi semua masalah mata itu bisa dibantu dengan satu multitasking power serum ini ya, yaitu masalah untuk kerutan di mata maupun mata panda dan juga kantong mata. Nah, untuk rangkaian seri Biskin ini nanti kita ada training sendiri ya, teman-teman bisa ikut trainingnya kalau mau tahu lebih lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang ini ya, member benefits. Nah, pada waktu kita mengajak teman-teman kita untuk join di dalam bisnis ini ya, pasti mereka tanya, apa sih keuntungan membernya? Jadi yang pertama, sebagai konsumen pun ya, itu sudah mendapatkan benefits ya, yaitu diskon sebesar 20-25% dari harga non-member. Jadi selisihnya itu lumayan banyak ya, sampai 20-an%. Jadi kalau misalnya ada teman yang mau membeli produk HDI, teman-teman bisa suggest untuk join member supaya harganya itu bisa lebih murah. Nah, yang kedua adalah sebagai seller. Nah, seller ini kita bisa mendapatkan bonus 27,5% dari 300 poin pertama dari pembelanjaan perdana member baru kita ya. Jadi 27,5%. Bagaimana dengan bulan kedua dan seterusnya? Mereka belanja, kita tetap masih mendapatkan bonus ya. Sebesar 5%. Ini sebagai seller. Nah, yang kita kerjakan untuk mendapatkan bonus yang amazing adalah yang ketiga ini, yaitu network builder, ya, yaitu membangun jaringan. Dengan kita men-sharingkan ke teman-teman atau keluarga tentang produk HDI, dan ada satu orang saja ya yang mau melakukan hal yang sama seperti kita, maka potensi pendapatan kita adalah 184 juta per bulan ya. Kok bisa ini ya, ini memang kedengarannya seperti hoax ya, seperti hoax gitu. Maka saya akan jelaskan bagaimana caranya kok bisa sampai 184 juta per bulan gitu loh ya. Jadi misalnya gini, bulan pertama nih saya join member ya, habis itu saya ngajak satu orang kan, jadi bulan pertama sudah ada 2 orang ya, terus di bulan kedua saya mengajak satu orang lagi. Dan ini teman saya yang sudah join bulan lalu, kan sudah saya kasih konsep nih, ya, untuk membangun jaringan di bisnis ini. Dan dia sudah terbuka konsepnya, dan juga dia akhirnya berbuah juga. Nah, bulan kedua akhirnya jadi 4 orang. Bulan ketiga dari 4 orang ini juga masing-masing semua berbuah 1 orang. Akhirnya jadi 8 orang. Ya, di sini adalah faktor perkalian 2. Jadi bulan pertama baru 2 orang. Bulan kedua jadi 4 orang, 8 orang, habis itu 16 orang, 32 orang, 64, 128, 256, 512, 1024, di bulan ke-11 adalah 2048. Nah, di bulan ke-12 itu total member kita akan mencapai 4096. Nah, dari 4096 orang ini ya, masing-masing belanja hanya 300 poin aja ya, ini 300 poin. Nah, dikalikan dengan
bonus 5%. Maka pendapatan kita, bonus yang akan kita terima adalah 184 juta. Itu caranya ya. Jadi ini bukan hoax ya, ini beneran. Oke, ini terlalu indah ya. Ini secara teori memang indah banget. Katakanlah kita tidak berhasil 100% dibangun jaringan seperti ini ya. Oke, kita bilang saja misalkan kita gagal 90%, di mana di bisnis lain kalau misalnya mengalami kegagalan 90% itu pasti sudah bangkrut ya. Nah, kegagalan 90% pun kita di sini masih bisa mendapatkan 18,4 juta sebulan ya. Dan ini hanya dengan bertekun 1 tahun, 12 bulan dengan kegagalan 90%. Jadi menurut teman-teman, bisnis ini pantas nggak kita tekuni ya? 18 juta hanya dengan bertekun 12 bulan ya. Ini pun kita hitung the worst ya, dengan kegagalan 90% gitu loh. Nah, di mana kalau misalnya di Surabaya ini untuk mendapatkan gaji 18 jutaan sebulan ya, itu biasanya minim harus background pendidikan S2. Dan juga posisi di perusahaan itu minim asisten manajer baru bisa mencapai gaji seperti ini, 18 jutaan ini ya. Tapi kita di HDI hanya dengan 1 tahun bertekun ya, kita bisa mendapatkan bonus sebesar itu ya, dan itu masih akan terus berkembang di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, inilah keuntungan dari join member ya. Oke, nah ini adalah bonus statement dari rekan-rekan kita yang sudah menjalani bisnis HDI ya. Ada yang baru join mendapatkan 5 juta, ada yang baru join berapa bulan, 10 juta, 20-an juta, 35 juta, 50-an, dan 100-an juta. Itu banyak ya, terutama di kondisi sekarang ini ya teman-teman. Saya mau cerita, sejak pandemi ini ya, banyak sekali generasi millennials yang menjadi history maker ya. Jadi mereka itu ya memecahkan rekor ya dari pencapaian sebelum-sebelumnya yang harus dicapai berpuluh-puluh tahun ya. Mereka bisa mencapainya dalam waktu yang sangat-sangat singkat, yaitu kaum millennials itu ya. Jadi dari yang saya lihat ada yang 6 bulan bisa mencapai bonus sampai 200-an juta. Ya, itu minim loh. Karena omset penjualannya itu adalah 4 MBV ya, 4 MBV kita kalikan 5% saja berarti 200 juta. Ya, sebulan dia dapat 200 juta itu sesudah dia menjalani HDI 6 bulan ya. Jadi hanya dalam waktu 6 bulan bonusnya 200 juta. Ada juga yang 7 bulan bonusnya 100-an juta. Nah, kaum millennials yang berhasil di era pandemi ini banyak sekali ya. Jadi mereka benar-benar menjadi history maker ya untuk entrepreneur HDI. Di sini saya mau mengajak teman-teman melihat kok bisa sih ya mereka itu mengembangkan bisnisnya itu secepat itu, berkembang sepesat itu gitu loh. Bagaimana caranya ya? Seperti yang dibilang di awal, mereka itu memanfaatkan yang namanya teknologi ya, yaitu sosmed. Karena sejak pandemi ini memang orang-orang jarang keluar rumah, akhirnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sosmed. Ya. Maka informasi-informasi yang disebarkan oleh kaum milenial di dalam marketingnya dia itu bisa tersampaikan ke banyak orang gitu loh. Nah, ini caranya ya. Ini caranya orang-orang milenial itu bagaimana mereka bisa berkembang. Dengan sekali mengumpulkan beberapa new member yang join ya, mereka buka Zoom sekali di dalam sekali menjelaskan. Kalau misalnya dulu itu kita harus ketemu muka ya, kita harus prospek orang, sehari mungkin maksimal orang yang bisa kita prospek. Nah, sekarang ini bisa beratus-ratus orang dengan membuka Zoom ya. Akhirnya duplikasi itu yang terjadi ya. Dia bisa menduplikasi kepada downline-nya bekerja lagi sehingga dalam waktu yang sangat singkat 1 bulan aja pencapaian itu bisa langsung naik sampai 1000 kali lipat. Itu yang terjadi ya. Oke. Nah, ini ada selain dari bonus-bonus yang bisa kita dapatkan setiap bulan ya, itu HDI juga menyediakan yang namanya rewards ya. Rewards ini ada jalan-jalan gratis ya.
yaitu HDI Explore Fund, HDI Explore Summit, dan juga Explore World. Nah, yang paling dekat dengan kita untuk enterpriser baru, ini ada yang namanya HDI Explore Fund, ya. Ini adalah untuk pencapaian Diamond Leader sebanyak 9 kali, maka tiket cruise, ya. Harganya itu sekitar 2.000 US dollar, ya. Cruise yang dikasihkan ke kita juga yang namanya Quantum of the Sea, ya, ini adalah the best cruise, ya. Jadi HDI ini benar-benar perusahaan yang bonafit, ya. Dia kasih enterpriser-nya itu bukan yang sedang-sedang gitu, ya, tapi yang the best punya. Oke. Nah, terus ini juga ada recognition, ya, dari HDI untuk pencapaian enterpriser-nya, yaitu silver leader maupun diamond sebanyak 3 kali, ya, maka akan dikirimkan bahan untuk menjahit jas, ya, dan juga ditransfer untuk uang jahit jasnya itu per orang 750. Istri akan dapat 1,5 juta gitu. Nah, untuk eksekutif diamond-nya juga nanti dikirimin lagi, ya, dan ditransfer lagi untuk biaya jahit jasnya itu. Habis itu juga ada yang namanya cash award, ya. Cash award ini untuk pencapaian 6 kali, ya. Ada upline kita kan barusan menerima yang ini, ya, Grand Crown ini 500 juta, ya. Jadi meskipun pandemi, ya, di mana perusahaan-perusahaan itu biasanya mencari excuse untuk memotong misalnya bonus ataupun gaji karyawan, ya. Nah, di HDI ini kita dikasih utuh 500 juta ini, ya, tidak dipotong sepersen pun. Jadi benar-benar ini perusahaan yang memegang janjinya. Oke, nah ini ada apa ini? Ini namanya kuadran yang mengkategorikan semua jenis pekerjaan, ya. Nah, mulai dari I, ya, di sebelah kiri ini ada yang namanya I, ini employee, ya. Employee ini adalah pekerja atau karyawan, ya. Jadi dia bekerja di perusahaan, dia punya bos, dia bekerja dan yang menikmatinya adalah bosnya gitu. Ya, dia bekerja biasanya dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, ya. Biasanya orang ini adalah orang yang tidak suka perubahan, orang yang tidak suka challenge, ya. Dia lebih ke zona nyamannya, comfort zone-nya, ya, nggak pengen perubahan, ya. Biasanya ini mereka memilih profesi seperti ini employee, ya. Jadi ya, dia lebih ke zona nyamannya, comfort zone-nya, ya, nggak pengen perubahan, ya. Biasanya ini mereka memilih profesi seperti ini employee, ya. Jadi mereka cukup menerima gaji tetap setiap bulan gitu. Nah, terus habis itu ada lagi yang namanya S, ini self-employed, ya. Ini adalah orang yang bekerja dan juga mereka menikmati hasilnya sendiri. Kalau yang ada ini kan yang menikmatinya adalah bosnya, dia pekerja. Ya, ini dia bekerja tapi dia juga yang menikmati hasilnya. Ini seperti laupan gitu, ya. Dia buka toko, dia menikmati sendiri. Seperti para profesional, ya, dia membuka tempat praktek, ya, dia menikmati sendiri, maupun misalnya buka les-lesan, dia menikmati sendiri. Ini adalah kuadran di sini, ya. Di sebelah kiri ini mereka yang bekerja, ya, mereka yang mendapatkan income dengan bekerja, ya. Jadi pada saat mereka bekerja, mereka akan mendapatkan income. Nah, pada saat mereka tidak bekerja, tidak bisa bekerja, misalnya sakit ataupun lagi pergi, ya, ataupun terkena musibah apapun, pokoknya mereka nggak bisa kerja, maka penghasilan mereka itu akan berhenti, ya. Nah, yang menjadi bisnis yang idaman itu ada yang di sebelah kanan ini, yaitu B. B ini adalah business owner, ya. Jadi di kuadran kanan ini adalah orang yang bekerja, orang yang mendapatkan income itu tidak tergantung dengan seberapa banyak dia bekerja. Jadi seperti ini business owner ini, ya. Dia adalah pemilik bisnis, ya. Dia mempekerjakan para profesional dan dia bisa menikmati hasil dari yang dipekerjakan ini, di hire ini, ya. Nah, biasanya untuk business owner ini butuh modal yang sangat besar, ya. Butuh modal yang sangat besar. Misalkan kita bilang mau franchise gitu, ya, buka franchise. Untuk membeli satu brand, ya, itu butuh modal miliaran, ya. Belum lagi masih butuh untuk
tempatnya dan juga pegawainya. Jadi ini benar-benar memang bagus bisnis di B ini ya, bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja sendiri ya, tapi modalnya juga butuh besar banget. Nah, ada satu lagi yang namanya I, ini adalah investor ya. Investor ini fokus membangun asetnya, seperti MLM ini ya. Kita membangun aset itu dengan cara membangun jaringan kita. Nah, saya ingat jadi di kuadran kiri ini adalah orang yang bekerja mendapatkan uang dengan membarter semua waktunya yang ada, dan yang di kuadran kanan ini adalah orang yang bisa mendapatkan penghasilan dengan kebebasan waktu dan finansial. Ya. Nah, untuk konsep ini saya ingat kayaknya upline kita pernah cerita kalau disinilah yang membuat dia berani mengambil kesimpulan untuk berhenti dari pekerjaannya dia sebagai seorang konsultan pajak di perusahaan besar ya, dan mengambil keputusan untuk menjalani bisnis HDI. Gimana kalau kita panggil upline kita untuk menjelaskan, sharing sedikit ya konsepnya dia di sini ya. Ayo Kolion, Pak Lon. Ya, wah luar biasa ini. Iya, Cia. Jadi memang cash flow kuadran ini guys, ini adalah